Di tahun 2012, seorang sniper berhasil memantau lokasi penculikan anak-anak di sebuah perbatasan terpencil yang sangat tersembunyi. Dia adalah Jin Ming, ditugaskan bersama timnya untuk membunuh pemimpin organisasi kriminal paling kuat di Asia Tenggara bernama Song Pa. Mereka terlibat dalam perdagangan organ manusia dan obat-obatan terlarang, sehingga ia tidak diperbolehkan melibatkan rasa kemanusiaan dalam menyelamatkan anak-anak. Ketika Don memuat gambar barisan mobil yang diduga berisi Song Pa, anak kecil yang dilihat dan diseret paksa hingga ia berpindah tempat agar mudah melakukan pengamatan. Bahkan, masih dengan pandangan yang minim, ia mengetahui bahwa bocah itu akan dioperasi oleh dokter gadungan tanpa menggunakan bius anestesi. Beriringan dengan itu, mobil menurunkan seorang target yang berada dalam jarak sasaran penembakan. Namun ketika izin menembak telah dikeluarkan oleh sang kapten, ia justru memilih menyelamatkan anak itu sebelum pisau bedah membunuhnya. Akibat tindakan tersebut, mereka menerima gempuran senapan musuh hingga lokasi persembunyian berujung terbongkar. Begitupun anak-anak yang seharusnya masih aman dibunuh dengan kejam seakan nyawa mereka tak ada harganya. Hal itu membuat seluruh pasukan mulai melakukan perlawanan meskipun terlambat karena Song Pa berhasil meloloskan dirinya. Gagal misi mereka, anak itu selamat tanpa mengalami luka-luka. Namun sebagai bayaran atas perbuatannya, sang kapten menyalahkannya karena mungkin setelah kejadian ini, Song Pa semakin bengis dalam menyakiti banyak orang. 10 tahun kemudian, anak kecil yang Jin Ming selamatkan tumbuh dewasa menjadi sniper mahir mengikuti jejaknya. Dia bernama Jin Tai, dan ada pula satu lagi anak didik yang bernama Xiao Mei. Bisa dibilang mereka adalah saingan dalam hal apapun, karena perempuan itu memiliki kemampuan menembak dan kecepatan yang bisa menandinginya. Karena kekalahannya dalam latihan ini, Jin Ming memberitahu sebuah pelajaran berharga bahwa yang paling penting bagi sniper bukan hanya kesabaran atau kemampuan berpikir, tetapi bertahan hidup dalam situasi apapun. Esok harinya mereka lanjut dilatih dalam seleksi anggota pasukan keamanan kesatuan BW atau sebuah pasukan khusus yang ditugaskan dalam misi tingkat tinggi. Mereka diharuskan bertarung satu sama lain dan mengikuti berbagai latihan fisik maupun menembak yang akan membentuk mereka menjadi prajurit tak terkalahkan. Hingga dari 20 orang yang mengikuti seleksi, hanya 2 orang yang lulus menjadi anggota yakni Jin Tai dan Xiao Mei. Tak lama setelah bergabungnya mereka, Jin Tai langsung diturunkan dalam misi memberantas organisasi penyelamat dunia dan membunuh Song Pa seperti misi 10 tahun silam. Kali ini Jin Ming dan kapten tidak turun langsung, melainkan memantau di markas karena telah mempercayakan prajurit terbaiknya. Maka setelah siap di lokasi, kapten mulai memberikan izin untuk melakukan penyerangan. Ketika itulah ia mewanti-wanti agar misi ke-8 ini tidak gagal lagi, karena jika memang Song Pa masih lolos, satu-satunya kemungkinan hanyalah adanya mata-mata di pasukan mereka. Dan benar saja bahwa sniper musuh lebih dulu membaca pergerakan hingga semua rekanan pun berakhir ditumbangkan. Hal itu membuat Jin Ming memerintahkan untuk segera mundur, namun ia menolak karena ingin menangkap Song Pa hidup-hidup demi membalaskan kejadian yang pernah dialaminya. Sayangnya sambungan komunikasi terganggu akibat diretas seseorang, sehingga Jin Ming langsung memerintahkan Xiao Mei mengirim tim kedua untuk menuju ke sana. Dengan kemampuan yang menandingi mata elang, Jin Tai berhasil melumpuhkan satu-satunya sniper musuh dengan akurasi tembakan yang sempurna. Dan tepat ketika Xiao Mei hampir berangkat menyusulnya, kapten melarang karena tak ada seorang pun yang boleh pergi sampai mata-mata itu ditemukan. Keduanya pun saling berdebat mempertahankan argumen masing-masing dan baru berhenti ketika sinyal mulai kembali terhubung, di mana Jin Tai memutar rekaman ketika ia membantai seluruh musuh dan salah satunya hanyalah Song Pa palsu yang dijadikan sebagai umpan. Melihat adanya kejanggalan, kapten memerintahkannya untuk memeriksa lokasi TKP sekali lagi. Di sanalah ia menemukan laptop berisi file transaksi kotor penjualan organ dengan pengenalan wajah yang menunjukkan identitas Jin Ming. Seluruh pihak pun seketika terkejut dengan fakta itu, termasuk kapten yang memaksanya melucuti senjata sampai ia mencari bukti yang sebenarnya. Namun karena Xiao Mei memergoki seorang anggota tim berniat menembak, ia pun lebih dulu melakukan perlawanan demi melindungi sang atasan. Mendengar adanya baku tembak, Jin Tai pergi menuju ke markas untuk mengatasi kekacauan yang terjadi, di mana Xiao Mei masih bersikeras menyerang kapten dan anak buahnya, bahkan menutup telinga akan kesalahannya hingga pertempuran itu memicu terjadinya pertumpahan darah.
Setibanya di markas yang telah kacau, Jintai menemukan kapten terluka sambil memberitahu tentang pengkhianatan tersebut. Tetapi sebelum ia bergerak mencari tahu kebenarannya, Jinming lebih dulu menodongkan senjata hingga guru dan murid itu saling melawan satu sama lain. Tak selesai begitu saja, Xiaomei membela sang guru mati-matian sampai dibutakan oleh kejahatan. Ia terus melawan dengan pertarungan yang sengit dan tidak segan beradu tembakan sampai peluru mengenai Jinming secara tak sengaja. Ketika kebencian Xiaomei semakin menjadi-jadi, mereka tak menyadari bahwa Songpa sangat berbahagia melihat kehancuran musuh bebuyutannya. Maka untuk merayakan kemenangannya, ia menjatuhkan serangan roket sampai ledakan terjadi sebagai akhir dari pasukan keamanan BW. Delapan tahun berselang, Jintai melanjutkan hidupnya dengan segala keterpurukan akibat pengkhianatan sang guru. Ia meninggalkan seluruh kenangan lamanya dan berubah menjadi pekerja serabutan yang gemar mabuk-mabukan. Hingga kemudian pekerjaannya tertunda ketika seorang bocah datang mengaku sebagai anaknya dan memintanya menyelamatkannya dari preman yang mengejar. Ternyata bocah itu baru saja mencuri uang hingga ia pun dikeroyok atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Sebagai ganti dari uangnya yang dirampas, Jintai menagih bayaran kepada ibunya yang bekerja di tempat hiburan malam. Namun karena tak memiliki uang untuk membayar, ia pun menawarkan kemolekan tubuhnya. Alih-alih menerimanya, ia memberikan opsi dengan membawa anaknya bekerja demi melunasi semua hutangnya. Semenjak saat itu, anak kecil yang bernama Feng bekerja bersamanya untuk mengangkut paket dan diajarkan cara membetulkan barang elektronik. Mereka semakin sering bersama dan semakin mengenal Feng yang tengil, namun memiliki kepribadian jauh dewasa dari anak seusianya. Selama itu pula gajiannya selalu ia yang mengambil agar hutang-hutangnya cepat terlunaskan. Tak hanya itu saja, ia mengajarkan cara membaca meskipun tidak memiliki kewajiban melakukannya. Setelah beberapa waktu meninggalkan rumah, Yin selaku ibu Feng datang untuk mengetahui kabar putranya. Dari situlah ia memberitahu bahwa Feng bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari sang kakak yang tewas akibat kecanduan narkoba. Ia sengaja tidak memberitahu cerita yang sebenarnya agar Feng tetap menganggapnya sebagai seorang ibu seperti sedia kala. Ketika Yin telah pergi, bocah itu tak sengaja membuka kotak di lantai demi mencari pensilnya terjatuh. Ia pun menemukan benda yang membuatnya sangat terpukau, yaitu sebuah senapan penembak jitu beserta amunisi berdebu yang telah dipendam lama. Sementara di lain tempat, Jinming menjalani kehidupan mewahnya menjadi bos pengganti Songpa. Ia baru saja menandatangani kesepakatan besar dengan seorang tamu dan tidak jarang menggunakan kejahatan yang kejam bersama Xiaomei demi menguasai segalanya. Semua itu berawal ketika ia tertembak oleh Jintai dan didiagnosa membutuhkan jantung pengganti karena peluru menyebabkan kerusakan yang permanen. Ia juga harus mengganti jantung setiap 3-5 tahun atau waktu hidupnya tak akan lama lagi. Dan sebagai salah satu bagian dari organisasi, dokter berkata bahwa setiap operasi akan mendapatkan potongan harga. Fakta pengkhianatan itu pun baru diketahui oleh Xiaomei hingga ia merasa sangat tertipu karena telah mati-matian membelanya. Tetapi di satu sisi juga, ia tak bisa membiarkannya tewas karena Jin Minglai sudah menyelamatkannya ketika penyerangan terjadi 10 tahun silam. Maka demi menebusnya, ia pun menyerang Songpa dan anak buahnya agar mendapatkan operasi jantung dengan segera. Di mana saat ia dikalahkan, salah satu orang bernama Chenlong membantu hingga Songpa dan antek-anteknya tewas seluruhnya. Sejak saat itu Jinming membutuhkan jantung dengan tipe darah langka dan mereka akan melakukan segala cara demi membuatnya tetap bertahan hidup. Pagi sekali ketika Jintai baru terbangun, ia melihat Feng pulang membawa segepok uang dengan dalih membayar hutang. Amarahnya pun tumpah seketika, ia menuduhnya kembali mencuri sambil berteriak mengusirnya pergi dari sana. Sampai-sampai Feng menangis karena menyadari bahwa itu adalah kemarahan Jintai yang paling menyeramkan. Ketika sadar bahwa telah menyakiti Feng, ia segera mencari keluar untuk menjemputnya dan meminta maaf. Mereka pun berhasil bertemu di sebuah jalan sebelum tiba-tiba sontak saja ia pun mengejarnya begitu mengetahui bahwa penculik yang mengambil Feng pasti adalah organisasi penyelamat dunia. Namun karena musuh menyerang dengan senapan, pengejaran gagal dilakukan hingga anak itu berhasil dibawa pergi. Beruntungnya satu persatu pertanyaan terjawab ketika ia melihat sebuah klinik donor darah dan mengetahui bahwa Feng baru saja menjadi pendonor untuk mendapatkan sejumlah uang. Terlebih ketika ia menyusup ke sana dan menemukan data Feng yang menunjukkan tipe darah langka. Atau dengan kata lain, klinik ini bekerja sama dengan organisasi perdagangan organ untuk mencari jenis yang sesuai.
Maka tepat ketika seorang dokter masuk, ia pun langsung menyerangnya untuk mengetahui lokasi persembunyian mereka. Entah mengapa, Naluria tergerak untuk menyelamatkan Feng meskipun mereka tak memiliki ikatan keluarga. Bahkan, ia nekat menuju ke sana tanpa membawa satupun senjata dan menghabisi salah satu anggota untuk memulai penyamarannya. Dari situlah ia menggunakan kemampuan menyusup dengan mengantar seorang korban memasuki ruangan operasi. Namun karena dokter di klinik berhasil menyelamatkan diri, kabar tentang adanya penyusup membuatnya diserang oleh salah satu dokter yang hampir membedahnya 20 tahun silam. Ia pun berhasil membuat dokter itu bertekuk lutut memohon ampunan dan memberitahu bahwa Feng telah dibawa pergi untuk melakukan operasi jantung. Namun sebelum ia mengejarnya, telepon lebih dulu berbunyi menunjukkan suara Xiaomei, disusul oleh penembakan dari kejauhan yang mampu dibacanya. Tembakan demi tembakan pun berhasil dihindari sampai ia meloloskan diri. Namun Xiaomei tidak membiarkannya keluar hidup-hidup, melainkan menugaskan Chen Long dan antek-anteknya untuk mengejarnya. Bahkan meskipun tidak menggunakan senjata dalam waktu yang lama, darah seorang sniper mengalir di tubuhnya hingga kemampuan menembaknya tetaplah lihai. Sampai ketika ia harus berhadapan dengan Chen Long 1 lawan 1, keduanya menunjukkan skill bertarung kelas tinggi yang sama-sama sulit terkalahkan. Mereka saling berbalas pukulan dan serangan sampai pertarungan selesai ketika Jintai terdorong sambil merampas kalung miliknya. Saat terbangun, semua luka-lukanya telah diobati oleh Yin yang menganggapnya hanya bertengkar dengan preman biasa. Hal itu membuat rasa bersalahnya semakin besar dan memberitahu bahwa Feng baru saja ditangkap oleh organisasi penjual organ manusia. Melihat tangisan itu, Jintai bangkit dari keterpurukan untuk mengambil kembali senapannya, sekaligus menghapuskan segala kebencian terhadap pekerjaannya bertahun-tahun silam. Tak lama kemudian ini dijadikan pancingan untuk menyebak Chen Long di satu alamat yang tertera pada liontinnya. Ia pun berhasil menembaknya sampai Chen Long kecil-kecil berusaha melarikan diri dan kembali ke markasnya dengan kondisi sebelah tangan yang patah. Namun kali ini ia tidak sendirian, melainkan bersama Jintai yang mulai melakukan pembalasan kepada setiap orang yang terlibat dalam penculikan. Tak hanya itu saja, ia membunuh Chen Long ketika sudah tak berguna dan mulai merangkai strategi cerdik dengan mengambil semua uang digital organisasi agar mengalami kebangkrutan. Hal itu pun berhasil membuat Xiaomei menghubunginya, sehingga ia meminta kesepakatan bahwa akan menyerahkan uang jika Feng dikembalikan. Singkat waktu, keesokan malam mereka mengatur pertemuan di sebuah gedung yang jauh dari pemukiman, di mana Xiaomei telah siap dengan senapannya sampai Yin datang menjemput Feng sekaligus menyerahkan uang sesuai kesepakatan. Bahkan di saat mereka hendak pergi, Xiaomei menyiapkan anak buahnya untuk mengambil kembali Feng dengan licik. Namun sebelum Yin dibunuh, tembakan pertama meluncur menewaskan antek-anteknya hingga kedua sniper itu saling beradu tembakan. Saat Yin berhasil membawa Feng pergi, posisi mereka belum aman karena Xiaomei menangkap dan menjadikannya umpan agar Jintai memunculkan diri. Maka ia pun memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan, di mana ia menembak pelontar kursi bertepatan dengan Xiaomei yang juga menembaknya. Setelah penyerangan tersebut, Jintai berhasil selamat karena mengenakan baja anti peluru. Yin juga segera membawa putranya pergi dari sana, namun Jiming membunuhnya hingga Feng harus menyaksikan kematian sang ibu. Tak berselang lama, operasi transplantasi jantung siap dilakukan. Namun tiba-tiba keyakinannya memudar karena telah kehilangan Xiaomei dan Chen Long. Lantas ia mulai sadar ketika peluru menggores kaca gedungnya hingga seluruh pasukan dipersiapkan dalam posisi berperang. Mereka pun langsung memasuki hutan dengan atribut beserta persenjataan dan mulai terlibat kontak senjata dalam kegelapan tanpa terlihat.
di mana sekian banyak prajurit yang diturunkan, tak ada satupun orang yang berhasil membunuhnya. 无恙乎你？ 小飞收到。 大郎，看到没有？ 不见了。 Hanya dengan sebuah pistol, Jinming bersembunyi di ruangan operasi ketika Jintai mulai menghabisi satu persatu sisa pasukannya. Dan ketika ia berhasil masuk, ia tidak membunuhnya melainkan hanya ingin membawa Feng keluar dengan selamat. Hal itu pun membuat Jinming menembaknya 2 kali seperti yang pernah ia lakukan dan bertanya alasan yang membuatnya rela menukar nyawa demi menyelamatkan Feng. Tak ada alasan yang spesifik, ia hanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Jinming terhadapnya. Pernyataan itu membuatnya sadar dan membiarkannya pergi, seiring dengan tubuh rentanya yang jatuh dan tewas menjemput ajal. Tidak hanya menunjukkan betapa hebatnya seorang sniper, film ini mengajari bahwa hal kecil bisa berdampak besar untuk merubah kepribadian seseorang. Jintai memang pernah meninggalkan seluruh pekerjaannya, namun hanya karena diculiknya seorang anak kecil yang bukan siapa-siapa, ia rela kembali meskipun harus bertemu lagi dengan masa lalu kelamnya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.